Keluarga pria yang merancang bendera nasional Nigeria telah memberitahu bahwa mereka telah menyerah menunggu pemakaman kenegaraan yang dijanjikan, setahun setelah meninggal dunia. Sebaliknya Taiwo Michael Akinkunmi, yang meninggal setahun lalu pada usia 87 tahun, akan dimakamkan minggu ini di negara bagian Oyo, tempat tinggalnya. Akinkunmi, yang dikenal oleh banyak orang sebagai Mr. Flagman, dan rumahnya dicat dengan warna hijau dan putih khas bendera nasional, adalah pria yang rendah hati. Namun putranya berharap bahwa selama pemakamannya, yang telah disetujui untuk didanai oleh negara bagian Oyo, ia akan dikenang karena desain yang menjadi simbol Nigeria yang bersatu. Kita harus memberinya pemakaman yang pantas, kata putranya, Akinwumi Akinkunmi, kepada podcast BBC Focus on Africa. Melansir BBC, Taiwo Akinkunmi selalu mengatakan bahwa dia adalah perancang bendera yang tidak biasa. Dia mengikuti kompetisi untuk desain baru menjelang kemerdekaan Nigeria dari Inggris pada bulan Oktober 1960. Saat itu, dia sedang belajar teknik elektro di London dan melihat iklan surat kabar tentang kompetisi tersebut. Menurut pakar bendera Whitney Smith, 3.000 desain diajukan, banyak yang sangat rumit. Namun, desain Akinkunmi sederhana, dengan garis-garis vertikal hijau putih hijau yang sama, dan menggantikan bendera kolonial yang menyertakan bendera Inggris dan bintang hijau berujung 6 di bawah cakra merah. Desain asli Akinkunmi menyertakan matahari merah yang dikelilingi sinar di bagian tengahnya. Ini dimaksudkan sebagai simbol perlindungan dan bimbingan ilahi, tulis T.N. Smith dalam Ensiklopedia Britannica. Namun, matahari dihilangkan oleh panitia, yang menghadiahkan 100 euro, saat itu bernilai $280, kepada pemuda berusia 23 tahun itu untuk desainnya yang menang. Akinkunmi selalu mengatakan bahwa inspirasinya datang dari masa kecilnya saat ia bepergian dan tinggal di berbagai bagian Nigeria. Akinkunmi lahir di Ibadan di Barat Daya, yang sekarang menjadi ibu kota negara bagian Oyo. Ia menghabiskan masa kecilnya di utara negara itu karena pekerjaan orang tuanya. Ia tumbuh dalam keluarga yang katanya bahagia dan menganut poligami dan merupakan salah satu dari 10 anak ayahnya. Ia kembali ke Ibadan untuk menyelesaikan pendidikannya. Ia pernah mengatakan kepada jurnalis Funke Olade bahwa sekolah menengahnya seperti Nigeria Mini, karena siswanya berasal dari seluruh negeri. Nigeria adalah rumah bagi lebih dari 300 kelompok etnis dan meskipun negara terpadat di Afrika ini tidak memiliki agama resmi, negara ini terbagi secara kasar antara wilayah utara yang sebagian besar beragama Muslim dan wilayah selatan yang sebagian besar beragama Kristen, meskipun banyak komunitas yang bercampur. Bagi Akinkunmi, warna hijau pada benderanya melambangkan warisan pertanian yang kaya dari negara tersebut, sementara warna putih melambangkan perdamaian dan persatuan. Merupakan hal yang umum bagi Nigeria, seperti banyak negara lain yang beragam budayanya, memilih desain bendera yang sederhana. Desain yang lebih rumit mungkin secara eksplisit menghormati beberapa kelompok etnis dan agama sambil mengecualikan yang lain, tulis T.N. Smith. Pertanian selalu dekat di hati Akinkunmi dan dia bersemangat untuk kembali ke Nigeria setelah merdeka untuk bekerja di Kementerian Pertanian, di mana dia bekerja sebagai pegawai negeri hingga pensiun pada tahun 1994. Namun, selama sebagian besar hidupnya, hanya sedikit orang yang tahu tentang kontribusinya bagi negara. Meskipun dimanapun dia tinggal, dia dilaporkan biasa mengecat bagian luar rumahnya dengan warna hijau dan putih. Putranya mengatakan seorang politikus negara bagian Oyo kemudian melobi agar dia diberi penghargaan dan pensiun nasional. Dan pada tahun 2014 dia diangkat menjadi petugas Ordo Republik Federal, OFR, salah satu penghargaan tertinggi di Nigeria. Setelah kematian Akinkunmi tahun lalu, seorang senator mensponsori mosi yang berhasil agar dia diberi pemakaman kenegaraan. Namun, tidak ada rencana yang pernah dibuat dan saat mereka menunggu, keluarga Akinkunmi telah membayar 2.000 naira sehari untuk menyimpan jenazahnya di kamar mayat. Putra perancang bendera mengatakan bahwa pada bulan Juni mereka mengetahui bahwa Institut Nasional untuk Orientasi Budaya Kementerian Seni telah diarahkan untuk mengurus pemakaman kenegaraan. Namun selain dari satu panggilan telepon, dia mengatakan bahwa lembaga tersebut tidak berkomunikasi lebih lanjut. Dia merasa menunggu lebih lama lagi, hanya akan menodai nama ayahnya. Pemerintah negara bagian memutuskan untuk turun tangan guna mendanai upacara pemakaman perancang bendera tersebut. Almarhum ayah saya adalah orang yang santai dan tidak ingin citranya tercoreng, kata putranya kepada BBC. Ia dibesarkan dengan baik, ia adalah pria yang sangat cerdas, dan orang baik yang ingin diajak bergaul oleh semua orang, ditambahnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.